Saran pertama tadi kan keluarkan SK bersama gubernur sama kementerian. Ada saran kedua, kalau Bapak mau mengalahkan Deddy Mulyadi yang katanya gubernur konten, inilah saatnya Bapak untuk membuat konten-konten dan tindakan tegas dan langsung bawa you punya YouTuber. Ya. Bapak akan top sebentar lagi ya. Semua PKB batalkan ya. Itu karena ini nggak tanggung-tanggung loh. Ini menyangkut jutaan orang. Gimana reaksi Bapak? Mau jadi mau ngalahin Deddy Mulyadi jadi pejabat konten? Yang pasti nggak mungkin lah ya. Karena kita kan bicara tentang realita ya. Kita tidak mau basisnya konten. Karena kita bicara tentang fakta, ada realita. Tadi apa yang disampaikan Bung Aik itu benar. Karena kenapa saya bahas itu tadi ada di teks running katanya Pak Deddy Mulyadi mengatakan kalau mau terima bansos harus vasektomi dulu. Gimana itu Pak? Aduh, saya nggak mau komentar. Saya nggak mau komentarin ini orang ya, karena kita hanya ingin komentari apa yang saya kerjakan kemarin di Surabaya dan Riau. Tapi sekali lagi bahwa soal kasus penanaman ijazah ini problem lama, problem lama yang menjadi warisan yang hari ini harus saya terima dan saya harus selesaikan. Alhamdulillahnya kawan-kawan buruh dan kawan-kawan Said Iqbal itu melakukan hal yang luar biasa ya. Ada saat kita segel gudang itu, tempat usaha itu didamping oleh kawan-kawan buruh. Ya. Dan kemudian ini ijazah ini bukan soal ditahan aja. Kalau mau diambil ijazahnya syaratnya harus bayar. Ya itu dia. Dari 5 juta, 10 juta sampai 25 juta harganya. Wah itu dia. Dan juga itu dilakukan oleh ada sebagian Pak Pindo bahwa ternyata perusahaan-perusahaan besar melakukan praktek itu juga. Perusahaan besar juga? Perusahaan besar. Kalau saya sebutkan saya nggak enak ya, tapi ya, biar nanti. Ini artinya, mohon maaf Bang, artinya pengawas ketenaga kerjaannya nggak jalan. Kurang kerja, begitu Pak? Jalan. Ya. Nah ini tugas Anda sebagai Wamen, ya kan? Kemudian Ibu panggil dong besok ke DPR. Sebentar. Tata kelola, tata kelolanya harus dibenerin. Prosedurnya harus dibenerin. Nah nanti kami sudah bentuk Said, kami sudah bentuk panja untuk memulai pembuatan undang-undang ketenaga kerjaan yang baru. Nah disitulah nanti saya butuh pendapat dari Bung Said, kemudian pendapat beliau juga kan. Untuk menjadi pengayaan bagaimana kita bisa memasukkan klausul-klausul yang seperti tadi. Betul. Ya. Itu nggak boleh. Tapi mendesak sekarang ini SK bersama aja ya. Ya, sama misalnya ketika misalnya perusahaan mempilotkan diri 1 bulan sebelum hari raya. Itu juga akan kami atur di dalam undang-undang ini. Itu yang terjadi kemarin di Bekasi. Ya, karena katanya mau renovasi. Itu modus-modus. Berhenti karyawan. Jadi pas di awal bulan puasa disuruh pulang semuanya. Ya, modus itu Bang. Tahu-taunya ada orang melamar, pura-pura melamar, malah terima karyawan baru. Ya, itu modus. Tapi sekali lagi Bang Hotman tadi saya sedikit mengklarifikasi apa yang disampaikan Uni Irma. Betul, itu menjadi kritik yang bagus ya soal pengawas Kementerian Tenaga Kerja kemana aja. Tapi hari ini dengan hadirnya saya, Pak Menteri saya, Pak Yasserli dan saya, ditambah Presiden kita Pak Prabowo punya penegasan. Harus berani melayani rakyat, dekat dengan rakyat. Dan itu kita lakukan. Dan alhamdulillahnya semua pengawas-pengawas kita di Kementerian Tenaga Kerja bekerja. Ya. Itu. Dan besok Prabowo akan datang ke Monas. Udah hadir. Itu bentuk wujud keberpihakan Pak Prabowo terhadap kaum buruh. Ya. Ini sejarah 60 tahun belakangan ini, baru sejarahnya Presiden itu hadir di tengah kawan-kawan buruh. Hanya baru sekali. Baru ini. Benar. Ya. Bung Karno tahun 1 Mei 1965, 60 tahun kemudian Pak Prabowo lah yang kedua kali hadir di perayaan May Day bersama 60 tahun. Wah, bravo Bapak Prabowo. Hebat Pak Prabowo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.